البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, muka surat 72 ya, awal-awal ya. Al-farqu bainal fariqil awal watsani, perbedaan antara kelompok pertama dan kelompok kedua di dalam pola menafsirkan Al-Qur'an apa itu? Al-fariqus tsani yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim. Sepertinya beliau salah ya. Harusnya al-fariqul awal kan ya, berdalilkan dengan ayat untuk mendukung madhabnya, atau tergantung dari apa yang disebutkan Syekhul Islam dulu tadi. Karena memang mereka sendiri terbagi menjadi dua, nggak apa kita ikuti aja. Kelompok yang kedua, mereka itu berdalilkan dengan ayat-ayat untuk mendukung madhab mereka, wala dalalata fiha, padahal tidak ada penunjukan di dalam ayat-ayat tadi. Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum, terkadang mereka mentakwil dalil yang menyelisihi madhab mereka. Jadi intinya madhabnya itu yang betul. Kalau ada ayat sesuai, maka itu sebagai pendukung, bukan sebagai inti, tapi sekedar sebagai pendukung saja. Kalau ayatnya tidak sesuai, maka ayatnya yang harus dirubah-rubah. Sebagaimana kata Syekhul Islam, para mubtadi'ah ketika mereka mendatangkan dalil, bukan mereka itu ikut dalil, tapi apa? Sekedar kalau dalilnya sesuai, maka mereka ambil dalil itu. Kalau dalilnya tidak sesuai, maka mereka tidak akan pakai dalil tadi. Apakah mereka buang ataukah mereka palingkan. Jadi inti kebenaran bukan dalil yang mereka ikuti, tapi madhab yang sudah mereka susun. Itu inti kebenarannya. Baik. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka menyelewengkan, mereka memesongkan ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya, dari tempat yang benar. Wa nadribu masalan lidzalika bil mu'attilah. Kita akan membuat contoh tentang masalah itu dengan apa? Orang-orang mu'attilah, kelompok yang menentang asma wa sifat. Yaqulun laisa kamitslihi syai'. Mereka mengatakan dalil kami adalah tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Hadza yadullu ala annana la nuthbitu ayya sifah takunu lil makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menetapkan sifat apapun yang ada pada makhluk, yaitu apa? Sifat untuk Allah yang mana sifat tadi ada pada makhluk. Baik. Hal sahihun annal ayat tadullu ala ma qalu. Apakah benar bahwasanya ayat tadi menunjukkan kepada apa yang mereka ucapkan, yaitu Allah Ta'ala tidak boleh punya sifat yang sifat tadi ada pada makhluk? Lah, ayat tadi tidak seperti itu. Baik. Dan pembahasannya dalam masalah akidah, kalau kita bahas panjang. Baik, tapi kita ikuti apa yang beliau ucapkan. Wa taratan yuharrifunal kalim. Terkadang mereka menyelewengkan ucapan-ucapan. Fayaqulun, mereka mengatakan al-muradu bil yad al-qudratu awin nikmah. Yang dimaksudkan dengan tangan adalah kemampuan, kekuasaan atau kenikmatan. Hum yusbituna hadza lakin yuharrifuna. Mereka menetapkan ini, yaitu lafaz tangan sudah betul-betul ada dalam Al-Quran dan Allah nisbatkan pada dirinya. Tidak mungkin kita tentang dan kita tolak. Maka apa? Kita palingkan. Maksudnya tangan adalah nikmat dan kudrah. Padahal apa? Kemanapun mereka lari, mereka akan terbantahkan oleh ucapan mereka sendiri. Apakah makhluk punya kudrah? Oh, punya. Apakah makhluk punya nikmat? Punya. Berarti apa? Berarti kalian tetap menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Allah Ta'ala telah menyebutkan ittaqul lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah ketika engkau wahai Rasulullah berkata kepada orang yang Allah beri nikmat padanya dan engkau beri nikmat padanya. Menunjukkan apa? Boleh makhluk itu punya nikmat kepada makhluk yang lain. Berarti apa? Allah tidak boleh punya nikmat agar tidak sama. Berarti mereka kemanapun mereka memalingkan lafaz dan memalingkan makna, tetap mereka jatuh kepada apa yang mereka hindari, yaitu apa? Tasbih. Sesuai dengan ucapan mereka, yang ada pada Allah nggak boleh ada pada makhluk. Apa? Yang ada pada makhluk tidak boleh ada pada Allah. Nah, sekarang mereka yang pertama kali menentang akidah mereka sendiri, membantah akidah mereka sendiri tanpa mereka sadari. Hum yusbituna hadza, mereka menetapkan tadi lafaz yad, lakin yuharifuna, tetapi mereka memesongkannya. Wa taratan yuhammiluna lafdha ma la yahtamiluh.
terkadang mereka membawa lafaz tadi kepada sesuatu yang lafaz tadi itu tidak membawanya, tidak mengandungi makna tadi. Wa taratan yusarrifunahu an makna, mereka memalingkannya dari maknanya. Baik. Wa min hadza ma waqa'a akhiran fi ulaika alladziina fassarul Qur'an bima yusamma bil ijazil ilmi. Dan dari sinilah yang di zaman terakhir ini orang-orang terjatuh di dalam sesuatu yang orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan sesuatu yang mereka namakan sebagai apa? Mukjizat secara ilmu, ijazul ilmi. Dan ini terkenal di kalangan orang-orang Ikhwanul Muslimin, mereka yang banyak mendakwahkan ini dan menulis buku-buku tentang ini. Nah, mereka terjatuh di dalam apa? Penyelewengan lafaz. Haitsu kanu yuhammiluna al-Qur'an ahyanan ma la yahtamil. Terkadang mereka membawa lafaz Al-Qur'an itu kepada sesuatu yang lafaz tadi tidak mengandunginya. Sebagaimana ketika membahas masalah apa itu? Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika kami menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian beliau kecuali apa? Kecuali binatang-binatang yang memakan tongkatnya. Mereka demi menunjukkan mukjizat ilmu, mereka mengatakan, oh ini min sa'atah, ini bukan tongkat, tapi yang dimaksud adalah apa? Dari nasa'a, yaitu penundaan. Jadi Nabi Sulaiman itu memiliki semacam mesin waktu, kata mereka. Di mana ada min sa'atah, artinya adalah mesin waktu. Ini demi apa? Mukjizat ilmu. Jadi di zaman dulu Allah sudah ngasih isyarat mesin waktu itu ada. Oh, hebat sekali kalian. Baik, dan itu memang dibaca dan dibahas oleh mereka dan disebarkan di WhatsApp. Dan ini adalah salah besar. Walaupun tampak hebat, tapi justru ayat tidak sedang membahas itu. Mereka yang menjadikan ayat membawa ayat kepada sesuatu yang tidak dibawa, yang tidak dikandunginya. Memang tampak pandai, padahal ini melampaui batas. Baik. Kemudian apa? Disebutkan sahih anna lahum istinbatatin jayyidah. Memang betul mereka memiliki metode pengambilan faedah yang bagus. Tapi apa? Terkadang orang melampaui batas. Ini yang berbahaya. Dan tidak boleh kita melampaui batas. Tayyib tadullu ala anna al-Qur'an haq, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar. Seperti masalah apa itu? Masalah kisah Fir'aun yang di badannya itu ketika diteliti ada apa? Masih ada kadar garam dan sebagainya, menunjukkan dia tidak seperti Fir'aun yang lain, tapi dia matinya adalah di lautan. Ini betul dan ini menjadi mukjizat bagi Al-Qur'an. Ini masih apa? Ini adalah istinbat yang betul. Tapi kalau melampaui batas semacam tadi, ini tidak boleh. Apalagi di dalam tulisan itu masalah min sa'atah, orang tadi cenderung menjelek-jelekan manhaj salaf, tafsir salaf, mengatakan itu tafsir yang tidak matang katanya. Ini menghina. Mengatakan mereka yang matang tafsir salaf itu tidak matang. Ini adalah penghinaan dan salah memang. Baik, wa minallahi azza wajal, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memang betul-betul datangnya dari Allah azza wajal. Tanfa fi da'wati ghairil muslimin ilal Islam. Faedah-faedah yang digali tadi dia bermanfaat untuk apa? Mendakwai kaum orang-orang yang bukan muslimin agar mau masuk Islam. Mimman ya'tamiduna 'alal adillatil hissiyah, dari kalangan orang-orang yang bertopang bersandar kepada dalil-dalil yang bersifat indrawi. Sebagaimana masuk Islamnya apa? Sebagian para pendeta itu ketika membaca ayat anak agak terlupakan ayat yang itu atau yang itu tentang apa? Tentang masalah semua makhluk itu diciptakan dari air, padahal pengetahuan tentang itu baru didapatkan oleh manusia pada tahun berapa? 1500 Masehi. Bagaimana Muhammad sudah tahu sebelum itu, tahun 600 Masehi itu. Baik, akhirnya apa? Orangnya masuk Islam, si pendetanya itu. Nah itu boleh semacam itu. Baik, kemudian disebutkan fi tashihi ma jaa bihi Rasul alaihi salatu wasalam, untuk membenarkan apa yang didatangkan, ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam.
Lakinnahum ahyanan yuhammiluna al-Qur'an ma la yahtamiluh. Tetapi terkadang mereka membawakan Al-Qur'an, memasukkan kepada Al-Qur'an sesuatu yang tidak dikandunginya. Misla qaulihim, seperti ucapan mereka, inna qaulahu ta'ala ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekumpulan jin dan manusia, ma'syar ini adalah jamaah, apabila kalian mampu untuk menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, tembuslah. Tidak ada yang kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuasaan. Baik. Kata mereka apa? Inna hadza ya'ni bihi al-wusul ilal qamar. Maksudnya adalah kalian mampu menembus ke bulan. Yang penting kalian punya kekuasaan, punya kekuatan. Ilan nujum, kan bahkan kalian akan sampai kepada bintang-bintang. Wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Wa ya'ni annallaha qala, dan maksudnya tentang firman Allah Ta'ala, la tanfuduna illa bisultan wa sultan indahum al-ilim, yaitu kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan sultan, dan maksudnya adalah ilmu. Wa hadza la syakka annahu tahrif. Tidak ada keraguan, ini adalah penyelewengan. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan sultan adalah tetap kekuatan, tapi maksudnya adalah apa? Pesawat luar angkasa itu, Columbia dan lain-lain. Nah, ini sultan. Bahkan anak dapat langsung ketika terjadi apa? Dialog antara para reporter dengan putra mahkota yang dulu, yaitu Pangeran Sultan. Mereka mengatakan, oh barangkali ayat ini maksudnya Anda itu. Tidak ada yang mampu menembusnya kecuali dengan Sultan. Kenyataannya Anda waktu itu naik sampai ke atas sana. Ini adalah apa? Melampaui batas. Padahal ayat ini adalah ayat apa itu? Takjiz kepada orang-orang di hari kiamat. Sebagaimana kata para mufassirun, ketika orang-orang sudah tidak mampu lagi untuk apa? Karena di padang mahsyar tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sebagainya, maka Allah tantang, siapa yang mampu melarikan diri dari pemeriksaan hari ini, sila kalian coba. Yursalu alaikum aswadum min nari wa nuhasum fala tantasiron. Setiap kali kalian akan mencoba lari, pasti akan dikirimkan kepada kalian apa itu? Yaitu bola-bola api dan juga apa? Nuhas, yaitu dari tembaga yang cair, timah cair itu. Kalian tidak akan tertolong. Jadi ayat tadi bicara masalah kejadian di hari kiamat, bukan kejadian di dunia. Bukan berarti tidak boleh orang naik ke langit, tapi apa? Ayat tadi bukan bicara tentang itu. Makanya masalah kemungkinannya, Syekh bin Baz mengatakan masalah mungkin orang naik untuk meletakkan satelit dan sebagainya, itu mungkin. Walaupun tidak sampai ke pintu langit dunia, belum ke langit dunia. Perlu apa? Perlu 500 tahun perjalanan itu. Nah, kita sudah usia tua sekali kalau sampai sana, kalau masih hidup. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Mereka cuba untuk dicocoki dengan sains berada. Ya, tapi akhirnya apa? Memang pakai hawa nafsu, ditarik-tarik. Ya, ini salah membaca ucapan Allah mencoba manusia. Iya. Memang dia cabaran tapi untuk melemahkan. Kejadian di hari kiamat itu.